Tuhan Yesus Kristus. Shalom juga saya ucapkan kepada jemaat online yang sedang menonton di Facebook dari Anugerah Ministries. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita tiba di bulan yang baru, bulan September. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus untuk semua penyertaannya, semua kasih setianya yang sudah Dia lakukan sepanjang bulan Agustus. Amin saudara. 3 bulan lagi dan kita akan menutup tahun 2018. Bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita sudah lebih baik daripada tahun yang lalu? Apakah kita sudah melakukan resolusi New Year kita waktu awal tahun, ya kan? Atau kita udah mulai keteteran nih. Nah, ini waktunya untuk kita merefleksikan ulang sampai di mana kita hari ini. Ya. Nah, saudara, pada bulan September ini di Anugerah Church ada tema khotbah baru, yaitu Seasons of Life. Atau kalau di Indonesia kan itu artinya musim kehidupan. Coba lihat kanan kirinya dan bilang seasons of life. Haleluya. Nah, kita mau belajar tentang musim kehidupan. Sebelumnya kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 8. Di screen sudah ada saudara ya, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kita lanjut ayat 5. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa dalam hidup manusia segala sesuatu ada waktunya? Yang percaya boleh lihat, lambaikan tangannya. Yang nonton online, yang percaya juga ngacung ya online. Nah, saudara, jadi seperti yang firman Tuhan katakan tadi, untuk segala sesuatu dalam hidup kita ini ada waktunya, ada musimnya. Mungkin ada yang bertanya, Bu itu tadi kok ada musim untuk membunuh? Ya nggak usah berpikir membunuh sesama manusia saudara ya. Kalau kita makan ayam artinya kita juga membunuh ayam gitu loh saudara ya. Tapi ada waktunya kalau kita beternak ayam, kita juga kalau ngelihat ayam kita sakit, kita akan obati. Jadi makanya ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Kira-kira seperti itu saudara ya. Jadi jangan salah sangka dengan kadang-kadang kalau firman Tuhan diartikan secara literal, wah saya berarti membunuh nih. Nah bukan saudara ya. Nah dalam hidup ini ada yang namanya musim. Saudara, kalau kita melihat negara-negara subtropis ya, mereka memiliki 4 musim. Ini yang paling indah. Kalau di Indonesia ini kan negara tropis ya, karena di garis khatulistiwa. Jadi panas banget gitu saudara, cuman ada 2 musim. Musim apa dan apa? Panas dan hujan, yakin bukan panas dan sangat panas. Karena meskipun hujan tetap panas gitu saudara ya. Nah, tapi kalau di negara subtropis itu mereka mempunyai 4 macam musim yang berbeda-beda. Ya, dan setiap musim itu punya keindahannya sendiri. Saya mau bawa kita hari ini keliling dunia. Kita lihat musim yang pertama, summer atau musim panas ya. Wow, kalau ini di Indonesia banyak saudara, pulau-pulau indah di Indonesia. Kalau musim summer gini, apa yang biasanya kita lakukan? Paling enak apa nih? Berenang, pergi ke pantai ya kan, bangun rumah pasir gitu saudara ya. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di bawah sinar matahari ya. Nah saudara, setiap musim itu punya keindahan dan keuntungannya sendiri-sendiri. Musim panas seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu musim yang kedua, apa nih setelah musim panas? Musim
Hujan Pak, ini kan bicara 4 musim-musim, gugur. Ya, nah musim gugur ini adalah salah satu musim favorit saya masih ingat waktu saya kuliah di Amerika 4 tahun ya. Kalau udah musim gugur melihat daun-daunnya berubah warna kuning, ya kan coklat, merah, bahkan kadang-kadang ada yang keunguan saudara, itu kayak wow gitu, karena seumur hidup gak pernah lihat kalau di Indonesia gitu kan ya. Kalau di Indonesia pohonnya semua forever green, selamanya hijau gitu saudara ya. Nah itu indah sekali, apalagi saat daun-daun ini mulai rontok, kita kayak jalan di atas karpet yang berwarna-warni saudara ya. Nah kalau di musim gugur udaranya mulai dingin, jadi baju-bajunya juga harus pakai jaket tipis dan sebagainya ya. Jadi kalau di negara subtropis yang 4 musim itu selain ada keindahan, mereka juga lebih fashionable dari kita. Karena bajunya bisa gonta-ganti tiap 3 bulan sekali, tiap ganti musim ganti seperangkat baju gitu saudara. Kalau kita ya karena panas terus menerus ya sepanjang tahun ya pakainya sama terus saudara ya. Paling kalau hujan pakai jas hujan sedikit. Nah musim yang berikutnya yaitu musim dingin. Atau, nah saudara bisa lihat nih ya, kalau musim dingin itu semuanya beku ya. Tapi indah juga pada saat salju turun, bagaimana daun-daunan dan seluruh jalanan ditutupi dengan salju. Ketika salju baru turun sifatnya kayak bedak gitu saudara, kayak bubuk gitu. Jadi bisa lempar-lemparan gitu. Tapi nanti kalau udah kena air beberapa saat dia akan keras kayak es saudara. Nah itu nggak enak, licin sekali. Jadi harus pakai sepatu boots ya. Itu bukan karena gaya-gayaan, tapi supaya nggak jatuh. Saudara, kalau pakai sepatu kayak punya saya gini udah dijamin deh ya. Ini yang high heelsnya akan masuk ke dalam ke dalam snownya dan kemudian bisa jatuh terpleset saudara ya. Nah kalau ini musim dingin, anak-anak akan pergi main ski, mereka bisa membangun snowman. Do you want to build a snowman? Oh nggak ada anak-anak di sini ya. Tahu kan ya kayak filmnya Elsa sama siapa? Ana ya. Oke, berikutnya kebawa family week. Berikutnya adalah musim semi saudara ya. Nah kalau musim semi ini juga salah satu musim favorit saya karena apa? Wow tiba-tiba bunga itu bisa semerbak di mana-mana, harum, bermekaran gitu ya. I remember kalau the first day of spring, bagaimana caranya kita tahu bahwa ini adalah hari pertama musim semi. Gak usah ngelihat laporan cuaca atau yang lain-lain saudara. Paling gampang adalah malam ini kita tidur, kalau besok pagi kita bangun dan kita dengar suara burung mulai berkicau-kicau, itu adalah first day of spring. Karena sebelumnya gak ada burung sama sekali, entah mereka lagi hibernate kemana gitu ya, mereka lagi sembunyi karena dingin banget kan. Tapi begitu first day of spring, burung-burung itu akan keluar, kita pagi bangun langsung disambut dengan burung-burung yang berkicauan. Benar nggak Grace? Ya ini Grace yang masih kuliah di Amerika ya, merasakan hal-hal yang seperti itu. Lalu kalau kita udah dengar bunyi-bunyi burung, wow spring, kita keluar buka pintu rumah, beneran saudara tiba-tiba aja itu bunga udah merkah semua. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan sanggup melakukan segala misteri. Ada amin saudara ya, bahkan alam semesta ini indah luar biasa, Tuhan yang mengatur semuanya. Nah saudara, jadi kita lihat ya, kalau dalam iklim itu ada perubahan musim, ada 4 musim. Nah dalam hidup manusia juga mempunyai musim kehidupan. Waktu lahir musimnya menjadi bayi, boleh ditunjukkan foto berikutnya ya. Lalu setelah bayi akan menjadi anak-anak, kalau anak-anak namanya juga anak-anak pasti suka lari-lari gitu saudara ya. Lalu setelah itu akan menjadi remaja, setelah remaja dewasa muda, lalu dewasa, saya harap jemaat di tempat ini maupun yang nonton online dewasanya jangan perut buncit kayak di gambar ini oke? Kenapa orang dewasa selalu diidentifikasikan dengan perut buncit? Nah, ya kan? Berarti yang belum buncit itu masih remaja di sini ya, saudara ya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam usia emas atau manula, usia lanjut saudara ya. Nah digambarkan sedikit bungkuk gitu saudara ya. Nah kita lihat saudara, ini pun mempunyai keindahannya masing-masing setiap musim ini. Boleh tunjukkan foto berikutnya ya. Nah pada saat kita masih bayi kita akan ditimang-timang, disayang-sayang gitu kan ya. Mau perlu apa aja tinggal
nenek dan orang tua kita akan kasih, ya kan, botol susu, ganti pampers dan lain sebagainya, ya. Tapi ketika kita bertumbuh menjadi kanak-kanak, nah mulai kita harus masuk sekolah, kita harus mau belajar, bersosialisasi dengan teman-teman, belajar hal-hal yang muda, saudara. Setelah itu nanti menjadi remaja, ada lebih banyak lagi kegiatan yang harus kita lakukan. Waktunya untuk menuntut ilmu, meraih cita-cita, ada amin? Gimana dengan mahasiswa adikku sayang, ada amin? Ya, nah anak-anak itu kadang-kadang perlu diajar ya bahwa dalam hidup ini ada pepatah bahasa Indonesia itu loh yang ngomong berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan dibalik-balik ya, karena anak-anak zaman sekarang maunya senang dulu gitu kan ya. Bahkan kepada anak kami yang kedua James, kami mengajarkan kalau kamu mau nonton TV, mau mainan ya kan, mau main game, maka pulang sekolah belajar dulu, selesaikan dulu PR, tanggung jawabnya, setelah itu kamu bebas. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan senang-senang dulu, karena kalau senang-senang dulu bikin PR main-main dulu, setelah itu capek. Giliran bikin PR ngantuk, giliran bikin PR mau tidur gitu kan saudara, nggak bisa maksimal dalam hidupnya. Nah kemudian ketika belajar menjadi remaja akan menjadi seorang dewasa yang kemudian mempunyai tanggung jawab, bekerja, ada amin saudara ya, bekerja, memberikan yang terbaik untuk keluarganya, setelah itu akan berkeluarga, punya anak ya, dan setelah itu akan menjadi tua, punya cucu, menimang cucu dan sebagainya. Di setiap musim kehidupan ada fasenya masing-masing, ada keindahannya masing-masing, ya. Saudara, jadi kita lihat di sini musim kehidupan manusia. Nah, masalahnya boleh dinaikkan ini bahan ilustrasi ya untuk membuat lebih mudah. Saya akan mengilustrasikan hari ini khotbah saya. Nah, masalahnya banyak orang hidup itu tidak mengenali musimnya, ya kan? Yang lucunya adalah seperti ini. Sekarang ini kan musim panas, bener apa enggak? Ya, bulan Agustus kayak gini hujan 1 titik aja enggak ada, bener enggak saudara ya? Enggak turun hujan setetes pun. Ya saudara, panas banget. Nah saudara, masalahnya kalau orang nggak ngerti musim itu akan lucu banget. Saudara bisa bayangin nggak, seandainya hari ini tadi pagi saya bangun, saya siap-siap pergi ke Anugerah Church, lalu saya memutuskan untuk memakai jaket yang tebal ini, ya kan, ini jaket winter saudara ya, ini jaket musim salju harusnya saudara ya. Nah kayak gini, wah, aduh, oke. Kemudian saudara saya memutuskan bukan cuma pakai jaket tebal ini aja, tapi kemudian saya juga mengenakan atribut lainnya. Katakanlah saya akan pakai scarf, ya kan saudara? Bagus nggak? Halo? Sudah bagus? Oke. Kemudian berikutnya saya akan pakai sepatu boots. Waduh, jatuh-jatuh ya. Perlu asisten nih. Oke. Terima kasih Bene. Kemudian saya memutuskan, nggak cukup Mas Ian ya, nggak cukup kayak begini. Saya memutuskan pakai glove. Nah, kemudian saya turun nih, masuk ruang doa, ketemu Bu Gina sama Bu Hendrata. Kira-kira mereka bilang apa gitu? Bu Debbie sehat? Ya kan? Kalian ketawa gitu, kenapa? Karena saya kalau salah kostum, saya salah musim, ngerti nggak sih? Ya, pasti ada jemaat yang akan nanya, Bu Debbie kedinginan ya? Well, sebenarnya sih gue kepanasan gitu. Karena di sini musim panas, tapi saya pakai baju yang salah, pakai baju winter kayak begini. Nah, Anda ketawa, sadar apa enggak? Di antara kita di ruang ini, bahkan yang menonton online,
ada orang-orang yang seperti ini, salah musim. Contoh orang-orang salah musim adalah seperti ini. Dia tuh ya masih muda, masih sekolah, tapi yang di dalam pikirannya adalah ngebet pacaran. Ya kan? Giliran teman-temannya kuliah, dia udah married duluan, pernikahan dini karena ngebet pacaran tadi. Ya kan? Lalu giliran teman-temannya lulus kuliah, giliran teman-temannya kerja untuk mencapai karir mereka, dia menyesali pilihannya, dia minta cerai, tapi udah terlanjur punya anak 3. Jadi janda dengan anak 3, dia harus kerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan teman-temannya bisa meraih prestasi, bisa mempunyai karir yang baik, bisa mengejar masa depan. Why? Kenapa hal yang seperti itu bisa terjadi dalam hidup seorang manusia? Karena salah musim. Kalian tadi kan ketawain saya karena saya pakai baju kayak gini. Ingat ya, kalau you hidup salah musim, you diketawain orang karena kelihatannya seperti pakai baju seperti ini, ya. Nah, saudara harus ingat itu. Atau ada lagi kelompok orang yang kedua, ya kan? Giliran udah waktunya untuk berumah tangga, dia nggak mau berumah tangga karena takut komitmen. Masih melalang buana antar kemana-mana gitu kan ya. Ada istilahnya kok celana dalam kamu kayaknya lebih dikit dari cewek kamu gitu saudara ya. Melalang dunia kemana-mana gitu saudara ya. Gak mau komitmen, gak hidup dalam musimnya. Tapi kemudian teman-temannya udah menikah, dia belum menikah sendirian. Teman-temannya udah punya anak, dia belum punya anak. Ya kan? Teman-temannya udah pada punya cucu, baru dia mau menikah gitu saudara ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ketika dia udah sedikit tua gitu kan saudara ya, baru punya anak gitu. Bayangin kalau udah umur gocap terus harus nuntun anak jalan gitu kan saudara ya. Pasti kan tulangnya sakit semua gitu. Dan ini bisa terjadi karena apa? Karena salah musim. Katakan salah musim. Sekarang lihat kanan kirinya, bilang jangan salah musim. Yang nonton online boleh juga tulis jangan salah musim. Nah, saudara saya lepas dulu ya, karena ini tambah lama tambah panas saudara ya. Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pastor untuk membuat jemaatnya itu ngerti gitu loh saudara ya. Jadi kalau hidup gak boleh apa? Kalau salah musim kenapa? Kepanasan. Aduh, panas banget beneran serius ya kan, karena saya salah musim. Nggak boleh salah musim begini saudara, hidup nggak maksimal gitu saudara ya. Nah saya lepas dulu deh. Oke, thank you Bena. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, merdeka, sekarang sudah di musim yang tepat. Nah jadi saudara, kita lihat ya, seperti ini. Orang hidup ada musimnya masing-masing. Jangan selalu hidup di musim yang salah. Karena kalau kita selalu hidup di musim yang salah, kita akan seumur hidup menyesal. Jangan hidup dalam penyesalan. Amin saudara. Ya, karena akan menyesali kehidupannya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tidak salah musim? Kita harus berdoa, minta tuntunan Tuhan ya supaya diberikan pengertian. Dapat mengerti waktu dan musim. Apakah yang sekarang ini sedang kita jalani dalam hidup kita. Slide yang berikutnya. Nah, ini saya mau menunjukkan grafis ya, saudara. Grafis ini menunjukkan kehidupan manusia. Tadi malam saya nyiapin, saya pikir-pikir enaknya dikasih berapa tahun ya. Ini katakanlah seseorang yang tidak kita kenal ya, Bapak A misalnya gitu. Nah di dalam kitab Mazmur kan dikatakan hidup manusia paling 70 tahun ya. Jadi saya taruh 70 tahun di sini supaya sama dengan yang dikatakan kitab Mazmur. Oke, 4 tahun pertama baby dari umur 0 sampai 4 tahun dia adalah bayi. Ya, maka yang dia lakukan ya dia harus bertumbuh, dia harus bermain saudara ya. Tapi kemudian baby ini akan mulai mengenal yang namanya bangku sekolah. Dari umur 4 tahun itu kalau masuk TKA, 5 tahun TKB, 6 tahun baru kelas 1 ya. Nah waktu sekolah adalah dari usia 4 tahun sampai 22 tahun.
kalau kamu nggak ngaret kuliahnya ya. Karena ada juga orang kuliah yang kemudian jadi mahasiswa abadi kagak lulus-lulus. Harusnya 4 tahun lulus tapi ini sampai 7 tahun, 8 tahun nggak lulus-lulus gitu. Lain lagi kalau yang ngambil S3 gitu saudara ya. Tapi ada S1 aja kagak lulus-lulus gitu saudara ya. Nah ini kalau orang normal sekolah itu adalah sekitar 18 tahun. Kalau kamu tidak ngambil TKA, TKB langsung loncat ke kelas 1 ya berarti dikurangi 2 tahun. Berarti 16 tahun itu orang normal. Nah, kemudian setelah lulus kuliah, ya orang normal akan bekerja, masa bekerja itu kira-kira dari umur 22 sampai 60 tahun lah katakanlah. Usia pensiun antara 55 sampai 65, saya ambil jalan tengahnya, 60 tahun saudara ya. Itu berarti kita masa bekerja ya. Setelah itu akan ada masa pensiun, kira-kira umur 60 sampai 70 tahun, tergantung umurnya. Kalau panjang umur ya bisa 60 sampai 80, tapi berarti persentasenya akan berubah. Katakanlah umur kita 70 tahun, maka waktu menjadi baby adalah 6%. Waktu sekolah adalah 26%. Waktu untuk bekerja adalah 54%. Waktu untuk pensiun adalah 14%. Mana persentase yang paling tinggi? Halo? Musim apa yang paling tinggi persentasenya? Musim bekerja. Kita lihat slide yang berikutnya. Nah, bisa dilihat ya. Play itu pada saat baby ya, kerjanya cuma bermain-main saudara 4 tahun. Kemudian learn itu belajar fondasi, belajar di sekolah, meraih ilmu saudara itu 18 tahun. Kemudian kerja. Nah, kalau waktu kerja ini jangan dipikir hanya kerja supaya bisa ngabisin apa yang dia hasilkan. Jangan cuma kerja untuk spend, belanja. Tapi kerja itu adalah musim di mana kita itu bisa save, menabung. Ada amin saudara? Lihat kanan kirinya, bilang kerja itu sama dengan menabung. Ya, kemudian kerja artinya juga sow atau menabur. Lihat kanan kirinya, bilang kerja sama dengan menabur. Karena kalau kita sedang kerja, itu kita kayak lagi ngumpulin benih gitu saudara ya. Nah benih itu jangan cuman dihabiskan untuk dirinya sendiri. Tapi harus ada yang ditabung sebagian dan harus ada yang ditanamkan ulang. Karena orang yang menabur pasti akan menuai, itu janji firman Tuhan yang tidak mungkin batal saudara ya. Kemudian setelah itu kalau musim retirement atau musim pensiun saya tulis di situ enjoy. Musim menikmati karena seumur hidup engkau sudah bekerja. Amin saudara. Ya. Nah saudara, masalahnya adalah kenapa masih ada orang-orang yang sudah mencapai ke musim retirement atau musim ini tapi musim manula ya tapi belum bisa menikmati. Nah, berarti ada sesuatu yang salah gitu saudara ya. Karena harusnya musim manula itu adalah musim menikmati. Semua yang sudah pernah engkau tabung dan semua yang sudah pernah engkau tabur itu waktunya menuai di musim manula saudara. Ya, yang saya dengar dari teman-teman juga seperti itu. Katanya ya kalau nanti pengen waktu tua tulangnya nggak keropos, masih sehat, itu harus diperhatikan dari waktu masih muda. Tabunganmu masih muda. Kalau engkau menabung bahkan dalam hal kesehatan. Kalau engkau menabungnya baik, maka pada waktu tua engkau akan menikmatinya. Contoh, supaya tulang nggak keropos, berarti harus mengkonsumsi kalsium. Kalau engkau mengkonsumsi kalsium cukup pada waktu muda, nanti tuanya tulangnya nggak mudah keropos, maka nggak akan gampang jatuh dikit patah tulang atau apa gitu saudara ya. Itu dalam hal kesehatan. Contoh, kalau masih muda, yang namanya kuota makan itu jangan dihabis-habisin. Makan enak itu boleh, tapi ingat kita harus nabung untuk musim tua. Contoh, orang suka makan seafood ya kan. Makan seafood digenjot waktu muda saudara, apalagi ya kalau pergi masuk hotel yang all you can eat gitu kan saudara ya. Ya itu langsung yang diserbu kepitingnya aja, yang diserbu udangnya aja, yang lain gak mau gitu saudara ya. Karena enak, karena tahu kalau ini mahal gitu kan. Apalagi kalau orang Indonesia pergi ke luar negeri buffet, sampai gak dikeluarin lagi Bo. Karena kehabisan gitu saudara ya. Nah
saudara, kalau engkau habis-habisin kuota makan protein, kuota makan seafoodmu pada saat engkau muda, guess what? Asam urat akan naik, kolesterol akan naik. Then what happen? Then pada saat kamu tua, kamu sudah tidak bisa menikmati semua itu. Semua itu dokter akan bilang tidak boleh dimakan. Karena apa? Karena tabunganmu habis. Kau sudah habis-habiskan waktu masih muda. Sehingga waktu tua sudah tidak bisa menikmatinya lagi. Jadi gimana caranya supaya nanti waktu tua masih bisa menikmati? Ya jangan dihabis-habisin waktu muda. Lihat kanan kirinya bilang, jangan dihabis-habisin waktu muda. Ada amin saudara? Ya. Nah, nanti kalau dalam rumah tangga juga demikian, cara kita memperlakukan suami istri sejak masih muda, itu akan terbawa nanti sampai kita menjadi manula saudara. Dan kita akan menuainya pada saat itu. Juga cara kita memperlakukan anak-anak, bagaimana kita invest waktu kita, invest perasaan kepada mereka, invest pengajaran kita dalam hidup mereka. Kita akan menikmatinya nanti pada waktu kita tua. Ada amin saudara? Ya. Jadi artinya apa? Kalau sudah sampai di musim manula tapi belum bisa menikmati, bagaimana Bu? Ya berarti ada yang masih kurang dilakukan di musim-musim sebelumnya. Ya belajar lagi bila perlu. Bu sudah tua masa suruh belajar loh. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ada amin saudara. Seandainya kamu kekurangan di musim sekolah. Karena waktu sekolah you kebanyakan bolos. Waktu sekolah you sampai drop out, kebanyakan pacaran gitu kan saudara. Udah kerja baru sadar, oh gak cukup skillnya ternyata ya kan. Udah tua ya sampai begini-begini doang, susah cari kerjaan dan lain sebagainya. Ya, yang kurang itu diperbaiki saudara. Kenapa tidak? Karena ada contoh-contoh di dunia ini orang-orang sukses yang justru sukses ketika sudah pensiun. Contohnya Colonel Sanders, gak usah jauh-jauh, ada amin saudara ya. Dia seumur hidup biasa-biasa aja, tapi begitu dia menemukan resep untuk ayam goreng yang nikmat itu saudara ya, itu tuh langsung saudara dia jadi miliarder. Karena apa? Wah, franchise kemana-mana seluruh dunia ada saudara ayam goreng itu ya kan. Nah jadi artinya apa? Jangan malu untuk belajar suatu hal yang baru di mana usia pun, di musim manapun kau berada. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau sudah masuk di usia manula masih belum bisa menikmati, ya berarti nabur lagi, nabung lagi dengan apa yang kamu punya. Ada amin saudara? Ya, lo gak ada amin. Nah, ini contohnya adalah janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Ya, gak usah dibuka tapi ceritanya seperti ini. Suatu hari janda di Sarfat ini didatangi oleh Nabi Elia. Ya. Nabi Elia bilang, kasih aku minum air. Maka dia mengambilkan air untuk Nabi Elia. Bentar lagi Nabi Elia bilang, bikinin aku roti. Lalu janda ini terus terang ngomong sama Nabi Elia. Maaf Pak Nabi, saya pun cuman punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli yang tersisa. Rencananya saya habis ambil kayu bakar ini, saya mau pulang, saya mau bikin roti untuk saya dan anak saya, makan kami yang terakhir. Setelah itu kami akan mati karena sudah enggak punya apa-apa lagi, habis tabungannya ludes ya. Tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi kemudian Elisa berkata, buatkan dulu roti buat abdi Allah dan engkau tidak akan kekurangan. Minyak dan tepungmu tidak akan pernah habis. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh janda Sarfat itu? Dia percaya kepada perkataan Tuhan. Dia percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui abdinya. Dan apa yang terjadi? Dia pulang membuatkan dulu roti untuk Nabi Elia. Dan kemudian barulah dia mengerti tepung dan roti itu, maksud saya tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Yang percaya katakan amin. Apa yang ada di tanganmu saat ini? Sedikit yang masih engkau punya itu. Kadang-kadang kita nggak mau memberikannya kepada Tuhan. Enggak deh Tuhan, ya kan? Kita pikir Tuhan tidak tahu apa yang kita perlukan. Saudara, kalau engkau ingin hidup supranatural seperti janda di Sarfat ini, engkau harus mau memberikan apa yang kau punya kepada Tuhan. Waktumu, talentamu, bahkan uangmu, sumber dayamu.
Ada sumber daya, sumber dana, sumber doa. Mau yang mana? Silakan saudara ya. Nah saudara itu kau berikan kepada Tuhan supaya engkau bisa merasakan hal-hal yang supranatural seperti itu. Jangan disayang-sayang, jangan dipegang erat-erat. Nah, boleh Yolanda dan Gobi volunteer yang berikutnya saudara. Untuk membuat pesan khotbah ini menjadi real dan mudah dimengerti oleh jemaat, baik yang ada di storehouse maupun yang menonton di Facebook Live ya. Saya mau kasih tahu kenapa sih kadang-kadang orang itu kok bisa memegang erat-erat apa yang dia punya ya. Itu karena saudara sudah pernah meletus balon hijau dor. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Kenapa orang bisa memegang erat-erat apa yang dia punya? Itu karena sudah pernah meletus balon hijau. Takut jangan sampai ada yang meletus lagi jadi dipegang erat-erat saudara. Ya. Nah anggaplah Gobi ini untuk sementara waktu menjadi Tuhan gitu saudara ya. Dan Yolanda ini untuk sementara waktu jadi burung yang nakal gitu saudara ya. Saya sudah pegang erat-erat nih balonku yang tinggal 4, takut meletus lagi. Masalahnya lagu itu nggak berhenti di situ, cuman saudara aja yang nggak tahu kelanjutan dari lagu itu. Ya kan saudara, ngomong-ngomong ya kalau ngajarin anak-anak tolong ngajar yang benar. Jangan berabad-abad ngajarnya salah. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Terus merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Kalau merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru kok bisa meletus balon hijau dor dari mana? Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Hijaunya mana? Kan balonku ada 5. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau ke-6 dong berarti. Please kalau ngajar yang benar. Yang benar adalah hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Saya itu sudah bertumbuh dewasa. Baru sadar, kok enggak ada balon hijau ya? Gimana guru-guru TK, guru-guru semuanya sekolah minggu kok salah ngajar gitu saudara ya? Enggak ada balon hijau. Saudara, kalau kau sudah pernah meletus balon hijau, lalu kau pegang erat-erat, kau pikir kalau kau pegang erat-erat semuanya akan aman di tanganmu. Itu belum di end saudara. Karena apa? Karena namanya orang hidup, saya lagi jalan ini udah saya pegang erat-erat. Tiba-tiba ada burung lewat. Dan meletus balon kuning. Dar! Hatiku tambah kacau, balonku tinggal 3, ku pegang erat-erat. Oh, kok meletus lagi sih? Ada ya yang keadaannya seperti itu hari ini ya? Hah? Balonmu tinggal 3 ya? Masih kamu pegang erat-erat? Enggak jangan sampai meletus semua nanti habis balon gua. Ya kan saudara? Terus kau jalani hidup lagi. Tiba-tiba ada burung lewat, meletus balon biru. Dar! Hatiku makin kacau, balonku tinggal 2. Ku pegang erat-erat. Masih mau kau pegang erat-erat? Masih mau sampai meletus semua? Jadi Bu, apa yang harus kita lakukan? Belajar untuk tidak memegang erat-erat apapun yang engkau punya. Karena semua yang engkau punya itu adalah titipan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mau itu anak-anakmu, mau itu uangmu, mau itu kekayaanmu, mobilmu, asetmu, istrimu, suamimu. Belajar untuk melepaskannya ke tangan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu bagaimana untuk melindungi balon-balon ini supaya tidak meletus lagi kalau ada burung lewat. Coba. Nah, Tuhan, lindungi balonnya ya Tuhan ya. Nah, kalaupun misalnya sampai meletus semua, Tuhan itu punya balon-balon yang baru saudara. Dia selalu punya resources tanpa batas di surga. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gobi, terima kasih Yolanda. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Jadi saudara, ini ilustrasi yang sangat sederhana.
Ya, untungnya di sini jemaat sini nggak ada yang takut sama balon, ya kan? Kalau ada yang takut sama balon bisa teriak-teriak gitu, saudara ya. Nah, tapi ilustrasi yang sederhana ini membuat kita berpikir ulang. Banyak di antara kita yang memegang erat-erat. And Tuhan bilang hari ini, it's time to let go. Kanan kiri bilang, it's time to let go. Serahkan ke tangannya Tuhan. Tuhan lebih tahu bagaimana untuk menjaga hidup kita, menjaga investasi kita, menjaga anak-anak kita, menjaga apa yang kita punya, saudara. Ya, saudara, saya tiba di musim kehidupan di mana anak pertama kami sudah kuliah di luar negeri di Singapura. Angelin sudah settle down, puji Tuhan, ya kan. Tapi saya tuh maunya masih kayak seakan-akan dia tuh masih tinggal di rumah. Kalau pagi itu mau saya cek bangunnya jam berapa, mau saya cek makan paginya apa, mau saya cek makan siangnya apa, makan malamnya apa, pulangnya jam berapa. Kalau pergi hangout sama teman-teman, mau saya cek hangoutnya sama teman-teman yang mana, namanya siapa, nomor teleponnya berapa gitu kan, saudara ya. Lalu nanti kalau pergi hangout kemana, makan apa, minum apa, ya kan. Semuanya mau saya cek. Sampai di suatu titik saya menyadari, enggak bisa. I have to learn to let her go. Saya harus belajar untuk melepaskan dia, supaya dia bertumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Ada amin, saudara. Bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang dia buat. Saya berdoa waktu sebelum meninggalkan Angelin di Singapura, kita pergi ke gereja sama-sama. Saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan anakku ke tangan-Mu, Tuhan. Aku serahkan Angelin ke dalam tangan Tuhan. Karena aku juga menyadari dari awal bahwa anak ini bukan anakku. Tanda kutip, ya. Maksudnya dia ini adalah anak Bapa di surga, titipan yang diberikan kepada saya. Saya adalah orang tua biologisnya. Tapi lebih daripada itu, ada Bapa di surga, Bapa yang kekal. Angelin adalah milik Bapa di surga dan demikian juga dengan anak-anak kita semua. Ada amin, saudara. Jadi kalau orang tua biologis ingin memberikan terbaik buat anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Kalau orang tua biologis ingin melindungi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Orang tua biologis punya keterbatasan, saya harus pulang. Karena saya tetap harus ngurusin anugerah ministris, harus mengembalakan anugerah church. Saya nggak mungkin di Singapura terus-terusan, saudara. Karena ada misi dan tugas Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kami di Indonesia ini. Tapi kemudian, saudara, meskipun orang tua biologisnya meninggalkan dia, Bapa di sorga tidak pernah meninggalkannya. Mata Bapa di sorga terus tertuju kepadanya. Ada amin, saudara, ya. Jadi kita harus belajar, saudara, tentang musim-musim kehidupan dan melepaskan apa yang kita punya ke tangan Bapa, ya, karena Tuhan lebih tahu bagaimana untuk menjaganya. Saudara, orang yang mengenali musim dapat menghargai waktu karena tahu waktu manusia itu terbatas. Bila musim ini lewat, tidak bisa diputar kembali. Orang yang menghargai waktu kalau sudah malam tidur, istirahat. Kalau sudah pagi bangun, memulai aktivitas. Tidak dibalik-balik, ya kan? Kalau masih siang kerja, selagi ada kesempatan. Jangan dibalik-balik, ya kan? Sudah malam masih begadang. Makanya kalau pagi nggak bisa bangun, selalu telat jadwal, tidak responsibel, tidak reliable, tidak bertanggung jawab, tidak bisa diandalkan. Nah, makanya kita perlu paham tentang musim, kita perlu paham tentang waktu. Slide berikutnya. Nah, ini pinjem dari istilah Angelin, nggak tahu dia dapat dari mana gitu, saudara ya. Pokoknya ada aja tiba-tiba stikernya nempel di laptop dia. Play hard, katakan play hard. Work hard. Jangan lupa istirahat. Ya, bermain yang keras, bekerja yang keras, tapi juga istirahat yang keras gitu, saudara ya. Maksudnya harus seimbang hidup itu. Ada amin, saudara? Ya. Nah, karena kalau kita melupakan salah satu bagian dari hidup ini, itu pasti nanti ada aja kurang istirahat, sakit tubuhnya, saudara, ya. Nah, kita kan nggak mau kan, habis belajar mati-matian, kerja mati-matian, bukannya masa menikmati, malah apa? Tiap bulan sumbang duit ke dokter. Hasil kerja selama
puluhan tahun tadi itu 38 tahun habis buat bayar dokter. Mau nggak seperti itu? Gara-gara apa? Dia taunya cuma play hard and work hard, tapi nggak pernah istirahat. Nah, saudara, kalau kita paham tentang waktu juga, kita akan tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya Kronos dan Kairos. Slide berikutnya. Kronos itu adalah waktunya manusia, di mana setiap detik berdetik, tek, 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 dihitung. 60 detik menjadi 1 menit, 60 menit menjadi 1 jam, 24 jam menjadi 1 hari. Itu adalah Kronos, waktu manusia. Dan Kronos itu mempunyai batas. Manusia akan ada akhirnya, di mana selesai. Kita akan dipanggil pulang oleh Bapa. Tapi kita harus tahu ada yang namanya Kairos, yaitu waktunya Tuhan. Nah, waktunya Tuhan itu beda sama waktunya manusia. Waktunya Tuhan tidak dihitung dengan tek, tek, tek. Tidak dihitung sama metronom, saudara ya. Jadi kalau waktunya Tuhan ini tanpa batas, saudara. Tidak ada detaknya seperti itu. Jadi sebagai manusia kita harus mengerti. Kadang-kadang kita maksa Tuhan, sekarang, jawab doa saya sekarang. Dan saya tidak mau dijawab nanti, tunggu, atau dijawab tidak. Saya mau jawabannya adalah ya dan sekarang, gitu kan saudara. Kita ngatur-ngatur Tuhan saudara. Tapi ingat, segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada amin saudara. Kalau hari ini janji-janji Tuhan belum digenapi dalam hidup kita, persiapkanlah diri kita. Yang perlu dirubah itu kitanya, supaya kita menjadi siap, mempunyai karakter yang matang untuk menerima penggenapan janji Tuhan tersebut. Ada amin saudara. Sehingga ketika kairosnya Tuhan datang, janjinya digenapi, kita siap saudara. Amin. Nah saudara, kita lihat secara sekilas tentang seasons of life ini ada 5 poin yang akan saya bagikan malam. salah waktu. Yang akan saya bagikan siang hari ini ya, seasons of life. Nomor 1 adalah kita harus mengenali waktu dan musim kita saat ini. Tidak mendahului Tuhan, tidak mendahului waktunya Tuhan, dan tidak keteteran mengikuti rencananya Tuhan. Orang yang tidak mengerti musim dan waktu dalam hidupnya, dia akan ketinggalan jauh sama Tuhan, keteteran untuk mengikuti Tuhan, atau dia duluan melangkah sebelum Tuhan. Nah, kita mau menjadi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, seiring dengan rencana Tuhan, seiring dengan waktunya Tuhan. Ada amin saudara? Ya. Kemudian poin yang kedua, belajar sabar menunggu waktunya Tuhan. Seperti yang tercatat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Orang yang menanti-nantikan waktunya Tuhan, yang sabar menunggu waktunya Tuhan, dia akan terbang tinggi seumpama Raja Wali. Dia lari tidak lesu, dia jalan tidak lelah. Ada amin saudara? Adakah di antara saudara di ruangan ini hari ini, di storehouse ataupun yang nonton online, hari ini kau merasa lesu dan lelah, maka engkau tahu apa yang kau perlu lakukan. Nantikan waktunya Tuhan. Jangan maksa. Ada amin saudara? Lihat kanan kirinya bilang nantikan waktunya Tuhan. Jangan maksa gitu. Kalau maksa you lelah dan lesu. Amin saudara? Ya. Karena Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, dalam bulan September poin-poin ini yang akan kita pelajari lebih dalam lagi saudara. 3, orang yang mengenali musim dan waktu dalam hidupnya dapat mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Dan ini perlu skill yang perlu penting saudara, khususnya untuk para leader, untuk para pemimpin. Kalau engkau memimpin sebuah organisasi, sebuah perusahaan, ya sebuah pabrik, apapun juga lah saudara ya, memimpin keluarga, memimpin dirimu sendiri bahkan, skill ini sangat diperlukan, mengambil keputusan di waktu yang tepat. Dan nanti kita akan belajar lebih lanjut nanti di minggu yang ketiga saudara ya. Kemudian poin yang keempat, orang-orang yang mengenali musim dan waktu dalam hidupnya, mereka akan hidup berbuah pada musimnya. Yang percaya katakan amin. Mazmur 1 ayat 1-3.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Orang yang mengerti musim dan waktu dalam hidupnya. Engkau bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada waktunya. Engkau tidak akan gagal berbuah dalam nama Yesus. Amin saudara. Dan daunmu tidak akan pernah layu. Apa saja yang kau lakukan berhasil. Demikian janji firman Tuhan. Amin saudara. Karena orang yang mengenali musimnya, dia nggak akan santai-santai loh saudara. Oh ini musim menabur, harus nabur saudara. Supaya nanti ketika musim menuai, dia punya tuaian. Ada amin saudara. Kalau nggak pernah nabur, apanya yang mau dituai? Apanya yang akan berbuah? Benar nggak saudara? Ya. Nah, jangan salah sangka loh kalau saya bilang nabur bukan melulu bicara tentang uang. Tapi nanti saya sudah bilang sumber dana, sumber daya, sumber dana, sumber doa, sumber doa, sumber daya, sumber dana. Terserah, you mau pilih yang mana salah satu. Mau nabur doa boleh monggo, mau nabur daya tenaga boleh monggo, mau nabur dana ya boleh monggo. Saudara, apa yang kau punya di tanganmu, tabur. Jangan dihabis-habisin untuk diri sendiri. Ada amin saudara. Poin yang kelima, ini akan kita pelajari nanti di minggu yang kelima, yaitu mempunyai precious moments dalam hidupnya. Orang yang mengerti musim dan waktu dalam hidupnya, dia punya precious moment, waktu-waktu yang berharga, waktu-waktu yang luar biasa dalam hidupnya. Dia tidak akan hidup dalam penyesalan. Yang percaya katakan amin saudara. Nah, sekarang dalam kaitannya dengan Anugerah Church. Kalau kita bicara tentang musim dan waktu, saya harus ingatkan kepada saudara ya bahwa vision di Anugerah Church ini adalah to be storehouse of the kingdom of God ya, atau dikatakan storehouse itu singkatannya supplying treasure and outstanding resources to empower heartfelt outreach ultimately for the salvation of everyone. Kalau dikaitkan dengan vision kita menjadi storehouse bagi kerajaan sorga. Storehouse sendiri itu artinya adalah tempat di mana banyak hal baik dikumpulkan saudara. Tempat perbendaharaan untuk kemudian disalurkan, memperkuat outreach yang ada bagi keselamatan setiap orang saudara. Ya. Artinya apa? Ya artinya di musim ini kita harus bekerja sama membuat storehouse ini menjadi tempat perbendaharaan. Lihat kanan kirinya bilang tempat perbendaharaan. Ya. Waktunya untuk menabur, memberikan apa yang kita punya, uang, talenta, doa, koneksi, resources. Saudara dikumpulkan di storehouse ini untuk disalurkan ke seluruh kerajaan sorga. Ada amin saudara. Ya. Beberapa hari yang lalu Pastor Daniel sama Pak Endrata barusan pulang dari Pulau Rote dan Sumba saudara. Ngapain jauh-jauh sampai ke Pulau Rote, itu pulau paling selatan Indonesia. Dan Sumba saudara ya. Karena Anugerah Ministries melakukan proyeknya Church Makeover yang ke-51 dan 52. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Tapi hal-hal yang seperti itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau tidak ada storehouse saudara. Kalau tidak ada yang dibawa masuk, kalau tidak ada tempat perbendaharaan untuk menampungnya. Ada amin. Dan kalau saudara lihat sampai hari ini yang berangkat itu Pastor Daniel sama Pak Endrata. Kita perlu orang-orang muda untuk bangkit mengambil perannya. Ada amin saudara. Gak bisa kalau yang berangkat orang yang sudah ada umur terus menerus jatuh, terkilir dan lain sebagainya. Mana anak-anak muda datang ke storehouse, bawa sumber dayamu, lu gak punya dana, gak punya, tapi bisa doa kan ya, dan bisa pergi kan, punya tenaga. Anak muda itu semangatnya membara, tenaganya masih banyak. Pergi, kabarkan Injil seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Datang ke storehouse and join us for our movement. Ada amin saudara. Nah itulah yang menjadi visi kita selama ini saudara. Lalu kalau bicara tentang misinya adalah building anugerah families to impact their communities, atau membangun keluarga anugerah untuk bisa mempunyai dampak di komunitas mereka. Ya, next slide please. Nah,
Membangun keluarga anugerah itu seperti apa? Anugerah itu singkatannya adalah available. Siapa yang mau dikirim oleh Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang available? Bukan cuma available untuk ditembak pacar, tapi available kemana Tuhan mau utus, aku akan pergi. Angkat tangan. Yang nonton online, yang available, angkat tangan. Beritahu kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua, N-nya adalah never give up. Jangan pernah menyerah. Anak muda zaman sekarang gampang sekali menyerah. Kita perlu membangun anak-anak muda yang tangguh, yang never give up. I will do it until the very end. Yang percaya katakan amin. Hidup itu susah, semua orang tahu. Tapi kalau kau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang sukar. Yang sukar pun berasa mudah jalannya. Menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Winner never wins. Ya, losers whine all the time. Artinya apa saudara? Orang-orang yang menang itu mereka tidak punya waktu untuk mengeluh. Tapi orang-orang yang kalah pecundang mengeluh setiap saat. Jadi artinya apa? Jangan banyak mengeluh, tapi kembangkan mental juaramu. Never give up. Ada amin saudara. Orang-orang yang menang di Asian Games, putra-putra bangsa yang kita banggakan, yang dapat medali emas, perak, tembaga. Saudara, mereka harus berlatih. Salah. Ulang. Orang-orang yang mendapatkan medali emas, perak, perunggu. Saudara, mereka tidak pernah nyerah. Kau pikir tidak ada momen dalam hidup mereka? Ya katakanlah kayak Jojo main badminton. Kau pikir? Kalau nyebut Jojo langsung rame karena roti sobek gitu saudara ya. Kau pikir tidak ada momen di mana dia berpikir aku capek seperti ini terus menerus. Aku kepengen jadi seperti anak muda lainnya. Aku kepengen jadi remaja lainnya. Aku pengen bisa hangout, datang birthday. Tapi ini harus di lapangan terus ya aku capek. Kau pikir dia tidak punya momen kepingin gantung raketnya. Hey, this is real life. Semua orang menghadapi kesulitan yang sama kata firman Tuhan. Tapi kalau kau tidak pernah menyerah, kau juga yang nonton online. Kalau kau tidak pernah menyerah, kau akan mendapat kemenangan. Kemenangan medali emas di tanganmu. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kemudian U-nya, usefully unique, menjadi orang yang unik dan berguna. Gracious, G-nya, menjadi orang yang penuh dengan kasih karunia, bukan menghakimi, tetapi menyampaikan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang yang lain. Kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita sampaikan keselamatan kepada orang lain melalui kasih karunia-Nya Tuhan juga. Kemudian R, reliable, orang-orang yang dapat diandalkan. Action oriented, orang-orang yang menerapkan firman Tuhan dalam perbuatan mereka, baik melalui kata-kata maupun tingkah laku mereka. Dan yang terakhir hanya adalah humble. Meskipun sudah melakukan semuanya itu, tetap menjadi orang yang rendah hati. Ada amin saudara? Saudara, saya mulai mendengar laporan beberapa orang yang datang di Anugerah Church ini saudara ya, bukan member atau jemaat Anugerah Church, tapi kami tetap welcome saudara. Dan ada yang sudah jadi ketua komsel di gerejanya sendiri saudara. Dan dia bilang dia diberkati dengan apa yang diajarkan di Anugerah Church ini saudara. Apa yang diajarkan di sini dia bagikan di komsel dia di gereja lain. Gak masalah saudara, ada amin. Karena kita punya hati yang besar, satu tubuh Kristus, ada amin saudara. Kalau kita berhasil melakukan itu melalui pengajaran kita ya, atau melalui apapun yang kita punya, berarti visi kita, misi kita tercapai loh saudara. Amin ya. Juga dengan Facebook Live ini saudara ya. Biarlah Storehouse ini menjadi sumber inspirasi. Salurkan ke komunitasmu. Kami sudah banyak mendengar dari pemirsa-pemirsa Good News. Bagaimana mereka kalau setiap minggu nonton Good News ya. Lalu karena jemaatnya nggak semuanya punya parabola, nanti kalau hari Minggu itu gembala-gembala sidang, ya hamba-hamba Tuhan akan menyampaikan apa yang mereka tonton di Good News, disampaikan ke jemaatnya. Nggak masalah saudara, dengan cara seperti itu kita bisa menjadi berkat. Ada amin saudara, buat tubuh Kristus saudara. Dan saudara harus tahu dengan Facebook Live kita sekarang ini khotbah-khotbah kita menjadi terjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan di Batu Rube dan Uetuwu
panti asuhan kita yang di pedalaman itu saudara, sekarang ini sudah dimulai saudara, khotbah-khotbah kita ditonton oleh mereka setiap minggunya, didiskusikan di sana saudara. Kalaupun secara fisik kita tidak ada di sana, tapi pengajaran kita itu sampai ke sana dan berdampak dan mempengaruhi komunitas-komunitas yang ada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin saudara. Lihat kanan kirinya, bilang yuk berdampak sama-sama. Haleluya. Saudara, saya sendiri dengan Pastor Daniel mementorkan beberapa orang ya, ada yang pasangan suami istri saudara, dan kita ajarkan pengajaran kami yang guard your family itu ya. Ada satu pasang suami istri yang baru 2 sesi saudara ya. Lalu mereka cerita bagaimana kemudian Tuhan kirimkan pasangan-pasangan lain di sekitar mereka untuk belajar dari mereka. Saudara ya, nggak apa-apa saudara, kami mentorkan orang lain untuk menjadi mentor buat orang-orang lain juga saudara. Dengan cara demikian perjuangan kita ini, pelayanan kita ini akan berdampak makin luas, makin terasa ripple efeknya atau domino efeknya. Ada amin saudara ya. Karena apa? Ingat minggu lalu saya sudah pernah bilang, kepemimpinan yang berhasil adalah ketika seorang pemimpin itu meninggal dunia, tapi perjuangannya tidak mati bersama dengan dia. Seorang pemimpin yang berhasil adalah ketika dia meninggal dunia, anak-anaknya, anak-anak rohaninya, orang-orang yang pernah dia mentorkan, orang-orang yang sudah pernah merasakan dampak dari kepemimpinannya itu akan bangkit untuk memimpin seperti dia, bahkan lebih dari kepemimpinan yang pernah dia punya. Ada amin saudara. Keberhasilan seorang pemimpin dilihat dari ketika dia meninggal dunia. Adakah anak-anak rohani, anak-anaknya yang bangkit untuk meneruskan perjuangannya. Ada amin saudara? Dan saya berdoa di tempat ini, makin hari Anugerah Church makin mantap melangkahkan kakinya. Ada amin saudara? Sehingga dampak kita akan dirasakan. Bukan hanya untuk seluruh Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang tim musik untuk kembali maju ke depan. Nanti di minggu-minggu yang akan datang kita akan belajar lebih lanjut bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang memahami musim dan waktu dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan waktu. Tapi menjadi orang-orang yang menghargai waktu, tahu musim, melakukan hal yang benar, mengambil keputusan yang benar, sabar menunggu waktunya Tuhan, berbuah pada musimnya, dan mempunyai precious moments dalam hidup ini. Sehingga ketika kita menutup mata, kita berjumpa kembali dengan Tuhan, kita tidak membawa penyesalan. Kita akan bilang, I live full and I die empty. Saya hidup penuh, saya kasih semua yang saya punya. Saya balik pulang ke Bapa di surga, tidak membawa apa-apa. Tidak ada yang saya tahan-tahan. Bangkit berdiri.